Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jason Lekena Akila. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul ekstra yang pertama untuk data RSSDM, yaitu modul Gratuity Settlement. Nah, jadi untuk skenario pertamanya ini, SSDM ini menggunakan modul Gratuity Settlement untuk menghitung dan mengelola pembayaran gratuity karyawan secara efisien, ya, sesuai kebijakan perusahaan. Nah, jadi gratuity ini singkatnya adalah sebuah pembayaran ini apa sebuah gratuity ini singkatnya adalah eh, penghargaan kepada karyawan atas jasa kerja masa kerja mereka selama di perusahaan atau PT RSSDM ini. Nah, dengan demikian eh, proses ini akan dibuat oleh Hadi atau manajer HR yang mencakup apa aja sih penghitungan yang akan untuk gratuity itu. Ada aturan masa kerja minimal, jumlah hari kerjanya, serta metode pembayarannya. Nah, kemudian salah satu konfigurasinya ini akan kita set untuk case employee, yaitu Hamid sebagai Kepala Seksi Organizational Development. Dengan gaji pokoknya dia ada 7 juta per bulan dan masa kerjanya selama bekerja di PT RSDM. Berdasarkan aturan, Hamid berhak mendapatkan menerima pembayaran gratuity. Di mana sistemnya ini di UDU-nya akan secara otomatis menghitung jumlah pembayaran dengan menggunakan formula seperti berikut. Gratuity payment ini sama dengan basic salary dikali dengan total gratuity days dibagi dengan total days in a year. Setelah diverifikasi dan disetujui, maka transaksi ini akan dicatat di jurnal gratuity settlement dan Hamid menerima notifikasi bahwa pembayaran telah selesai. Dengan modul ini, PT RSDM ini akan memastikan proses penghargaan akan berjalan transparan, akurat, dan terintegrasi. Kemudian berikutnya ada proses bisnis dari modul gratuity settlement. Nah, jadi pertama-tama administrator akan mengaktifkan modul gratuity settlement. Kemudian selanjutnya proses akan dilanjutkan oleh manajer HR. Dimulai dari membuat gratuity rule, membuat journal configuration, di mana ini keduanya untuk gratuity configuration. Selanjutnya ada melakukan setting wage type untuk employee-nya. Kemudian ada membuat gratuity settlement untuk employee itu sendiri. Habis itu dilakukan submit dan di-approve oleh manajer HR. Nanti employee akan bisa melakukan pengecekan gratuity settlement yang telah dibuat oleh manajer HR dan kemudian proses bisnisnya selesai. Baik, pertama-tama kita bisa lanjut ke eh, ininya. Untuk modulnya, pertama-tama kita mungkin bisa login sebagai admin dulu. Dan nanti kita akan lakukan import untuk model ekstranya ya. Sini saya sudah arahkan ke add-ons. Kemudian kita bisa upload untuk gratuity settlement ini. Kita upload. Oke, sepertinya udah selesai ya. Nah, kemudian kita bisa lakukan, oh ya kita ini sudah aktif untuk developer mode-nya. Kita bisa ke apps, kemudian kita update apps list. Oke, sudah. Kemudian kita bisa cari gratuity. Nah, gratuity settlement sudah masuk, dan kita bisa activate. Oke, ini sudah diaktifasi dan kita mungkin bisa secara umum atau kasaran atau secara nomor umum ya. Kita bisa lihat ke payroll dan nanti di sini ada end of service, gratuity settlement dan configuration adalah gratuity configuration ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengerjaannya. Ini ada contoh dari apa? Dari case yang telah saya buat untuk PT kita. Nah, nanti ini akan saya terapkan untuk pengerjaan kali ini di tag. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mulai pengerjaannya. Pertama-tama karena ini kita masih di akun administrator, karena habis mengaktifkan modul ekstra, maka kita akan logout terlebih dahulu. Dan kita akan masuk ke akunnya manajer HR, yaitu Hadi, gmail.com. Nah, kita bisa cek lagi di sini Hadi, dia adalah manajer HR ya, sudah benar. Oke, jadi sudah login sebagai Hadi, maka pertama-tama kita bisa masuk ke modul payroll. Dan di sini ada configuration, masuk ke gratuity configuration. Kemudian kita akan buat new
Dan selanjutnya kita akan coba sesuaikan dengan yang ada di sini ya. Pertama kita buat PT SSDM Activity Configuration. Kontrak TP Limited, kita set start date-nya adalah dari Desember Januari 2024 tahun pertama, tanggal pertama, kemudian kita set end date-nya adalah 2026 Desember paling terakhir. Karena kalau bisa kita lihat di kontrak, di sini employee juga awalnya dari 2024 sampai 2026. Oke. Dan selanjutnya kita akan buat gratuity rule baru. Pertama-tama kita bisa isi nama, bisa kita lihat dari contoh ini aja. Gratuity rule PT SSDM. Oke. Kemudian kita set year ya dari tahun 0 sampai tahun ke-3. Kemudian untuk working days-nya 21, untuk employee daily wage days-nya 30 kita set default. Kemudian di sini kita set untuk employee is entitled, di sini kita set 2 saja, 2 dari 21 days ya. Oke, kita save and close. Sudah terbuat. Selanjutnya kita masuk ke accounting ya. Accounting kita set saja untuk jurnal sama seperti sebelumnya, yang dari model payroll. Kemudian di sini credit account juga sama, yaitu kita sesuaikan saja, yaitu bank. Kemudian yang debit account-nya di sini kita pakai payroll ya. Oke, sudah sesuai. Kita save. Di sini sudah terlihat bahwa ini baru terbuat untuk PT SDM Gratuity Configuration. Kemudian kita bisa masuk ke employees dan kita akan cari kontrak untuk Hamid ya. Karena case tadi kita akan menggunakan Hamid. Dan di sini nanti kita akan melakukan setting untuk wage-nya. Kita masuk. Oke, kita masuk ke salary information. Di sini wage type-nya masih kosong. Nah, kita akan set untuk wage type-nya menjadi monthly fixed wage. Untuk sisanya sudah komplit ya ini untuk kontraknya. Ini saya jurnal juga sudah. Oke, baik. Kita bisa save. Artinya nanti ini saya informationnya sudah berubah jadi monthly fixed wage. Oke, sudah. Kemudian kita bisa lanjut ke membuat gratuity settlement. Kita masuk ke on service di payroll, masuk ke gratuity settlement, kemudian kita klik new. Nah, ini kita akan langsung saja masukkan employee name-nya yaitu Hamid. Nah, nanti akan otomatis terlihat untuk ini ya, summary-nya akan otomatis terhitung juga bahwa ini adalah penghitungan untuk gratuity-nya, di mana nanti untuk amount-nya nanti akan dapatkan 9,8 juta ya. Nanti di sini bisa terlihat untuk total years work-nya dia adalah 1 tahun, leave taken-nya 0, dan gratuity calculation years-nya untuk 1 tahun. Dan ini gratuity configuration lainnya juga sudah terset otomatis oleh sistem. Maka dengan demikian, kita bisa coba save. Oke, di sini ada error. Akan saya coba debug terlebih dahulu. Baik, untuk debugnya sudah saya lakukan. Jadi, somehow ini ada masalah ketika ingin melakukan pembuatan gratuity settlement, di mana dia harus memasukkan sebuah reference name, tapi untuk deployan di kelompok kami, somehow ini jadi permasalahan, namun tidak apa-apa karena itu hanya sebuah reference name saja. Misalkan saya beri contoh di sini di lokal. Um, Kalau misalkan di lokal saya untuk payroll, end of service-nya nanti akan ada reference name-nya. Namun ketika di bagian deployan untuk udo deploy, di sini reference name-nya tidak terbuat secara otomatis. Oke, baik. Jadi untuk di code-nya sudah saya ubah. Untuk field required-nya sudah saya ganti jadi false di name, sehingga nanti akan terbuat, namun untuk referensinya jadi tidak ada. Namun ini tidak apa karena itu hanya sebuah contoh saja. Oke, baik, kita misalkan buat gratuity settlement yang terbaru lagi. Kita buat lagi untuk Hamid. Oke, ini sudah terbuat ya.
Maka kita akan save manually. Oke, ini sudah tersave. Nah, kemudian kita bisa cek kalau ini sudah terbuat ya untuk gratuity settlement barunya. Namun reference name-nya kosong tidak apa. Oke. Nah, jadi bisa dilihat bahwa di sini udah terlihat juga ya tampil sampai amount-nya juga. Kemudian setelah itu kita bisa cek lagi di contoh di PT kita. Maka selanjutnya kita akan lakukan submit dulu ya terlebih dahulu dari gratuity settlement ini. Nah, setelah disubmit nanti statusnya akan submitted. Kemudian setelah ubah statusnya jadi submitted, maka kita akan approve. Oke, baik. Sorry, ini ada error. Saya akan coba debug lagi terlebih dahulu. Nggak baik. Tadi untuk problemnya sudah terhandle. Ada beberapa bagian yang perlu saya ubah. Begitu juga dengan untuk field name-nya juga sudah saya perbaiki. Kita coba buat lagi untuk Hamid. Oke, sudah muncul. Kemudian kita save. Nah, ini sudah muncul ya. Gratuity settlement-nya. GRT01. Oke, kemudian selanjutnya bisa kita lakukan submit. Masih sebagai hadiah atau sebagai manager HR. Kemudian setelah diubah jadi submitted, kita approve. Oke. Di sini terlihat bahwa untuk statusnya sudah di-approve di bagian sini dan bagian kanan atas juga sudah berubah statusnya menjadi approve. Nah, kemudian kita bisa login sebagai Hamid ya. Mana ini proses bisnisnya, employee akan melakukan pengecekan terhadap gratuity settlement yang telah disetting oleh manajer HR. Kita buka, ini sudah login sebagai Hamid, kita buka payroll, kemudian kita buka no service gratuity settlement. Nah, sudah terlihat bahwa ini merupakan GRT01 atau gratuity settlement yang sudah diberikan oleh perusahaan atau disetting oleh Hadi sebagai manajer HR kepada Hamid untuk case ini. Baik, demikian penjelasan dari saya mengenai modul gratuity settlement. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.